Halo sobat-sobat online. Kenapa ya disebut sobat online? Ya karena aku nggak tahu dong kalian dari mana, kalian siapa aja nih yang mendengarkan dan ngeklik video dan suara podcast aku kali ini. Di sini aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Teresa Monica, biasa dipanggil Echa. Ya betul, AKA Echa. Agak aneh ya, Teresa ke Echa itu agak gimana gitu. Itu dari kecil ya, bukan aku bikin-bikin karena pengen ada nama panggilan, enggak. Itu benar-benar pure dari lahir, nama panggilan aku dari orang tua. Aku mau perkenalan diri singkat aja. Aku 3 bersaudara, aku anak kedua. Aku punya kakak perempuan dan aku punya adik laki-laki. Aku paket hemat, aku paket lengkap gitu, punya kakak, punya adik cowok, punya apa lagi ya, punya rumah. Ya pastilah. Aku di sini mau bikin podcast ala-ala. Semoga kalian mendengarkan suka dengar suara aku, dengar podcast aku. Temanya hari ini adalah Love Yourself. Kenapa aku kasih tema? Karena aku mau kalian-kalian yang di sana yang mendengarkan podcast aku ini nggak insecure lagi, nggak merasa dirinya tuh nggak layak hidup gitu. FYI, aku pakai di podcast ini aku pakai earphone buat podcast ini. Aku benar niat biar kualitas suaranya juga bagus. Semoga bagus ya. Aku berharap itu. Ya, jadi di sini aku bikin tema Love Yourself. Cintai diri kamu sendiri. Kenapa? Karena banyak di luar sana perempuan, laki-laki, cewek, cowok pasti punya rasa insecure. Apa sih insecure, Echa? So bahasa Inggris deh misalnya gitu kan. Insecure itu gak percaya diri, kurangnya rasa percaya diri. Apa-apa nyalahin diri sendiri, apa-apa ngerasa dirinya bersalah. Sama aja, balik-balik aja. Kenapa sih banyak dari kita kayak begitu? Kenapa? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya insecure ada 3. Pertama, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan circle kita, pertemanan, saudara, dan yang ketiga diri sendiri. Yang pertama lingkungan keluarga. Pasti banyak dari kita ada yang ngerasa insecure dengan keluarga. Kok keluarga di-insecurein? Ya, percaya deh, keluarga juga bisa bikin kita insecure. Ada keluarga yang kayak, kenapa sih aku harus berada di keluarga ini? Gak bisa deh ngerasain jalan-jalan kesana kesini, orang tua aku sibuk. Ada yang seperti itu. Ada yang insecure dengan keluarganya. Kenapa sih gue harus hidup miskin? Kenapa sih gue gak bisa dapat kuliah negeri dibiayain sama orang tua? Kenapa harus kerja sendiri? Ada seperti itu. Karena apa? Karena dia melihat, mencontoh orang lain yang menurut dia perfect. Dia merasa diri dia gak sempurna. Tuhan taruh kamu ditempatkan di tempat sekarang itu ada tujuannya, ada maksudnya. Insecure di keluarga tuh sering terjadi seperti itu. Menyesal, merasa dirinya gak sempurna, itu sering terjadi. Lalu yang kedua ada insecure di lingkungan atau circle pertemanan. Misalnya contoh, lagi main, look si temennya itu oke banget menurut dia ya, tanda kutip menurut dia. Dalam hati dia berkata, ih gila ya, si dia bajunya oke banget, pasti mahal, pasti belinya di mall ini. Lebih ke julid ya bun, tapi itu sering terjadi, percaya deh, trust me. Insecure yang kayak gitu tuh sering terjadi. Dia iri dengan teman yang dia temuin itu kayak perfect, looknya tuh perfect, sedangkan dia OOTD-nya
menurut dia ya B aja gitu, nggak sebagus temennya itu sering terjadi juga. Mungkin yang kedua lagi ada kayak temennya dia lagi main handphone, lihat di sosial media temennya. Nah, dilihat temennya ini main dengan temennya yang dia kenal, langsung insecure. Kenapa sih gue nggak diajak? Kenapa sih harus didiemin gitu, ditutup-tutupin kalau ada yang ngajak main? Itu sering terjadi. Karena apa? Ya karena dia ngerasa dirinya itu nggak layak di circle itu. Tapi menurut temennya itu enggak sama sekali. Salah banget tanggapan dia. Itu insecure kedua. Insecure ketiga itu sering terjadi juga di diri sendiri. Misalnya kalau berkaca, kok gue kurus banget sih? Kenapa sih gue gak bisa body goals? Kenapa sih gue harus sekurus sekrempeng ini? Pasti ada kayak gitu. Ada juga di sisi orang yang berisi, kenapa sih gue harus gemukan, chubby, tembem, gak se-body goals dia? Itu pasti terjadi. Ada lagi, kenapa sih harus beruntusan, jerawatan? Kenapa sih skincare-nya salah apa bagaimana? Kesel deh gak bisa beli skincare yang kayak dia, yang mahal beli di mall. Pasti. Itu insecure yang sering kita temuin di kehidupan. Itu dari sisi perempuan. Dari sisi laki-laki pun sama. Ada yang insecure dengan keluarga, karena keluarganya yang gak bisa membelikan dia motor, mobil untuk ngajak gebetan atau pacar. Dia cuma bisa motor, menurut dia motornya butut. Itu ada, pasti terjadi. Di lingkungan teman, dia merasa look dia tuh tidak se-cool atau seganteng temennya. Dari penampilan, dari cara berkomunikasi, bertutur kata, itu di-insecurein juga sama laki-laki ternyata. Dan yang ketiga dari diri sendiri. Ketika berkaca dia lihat, kok gue jerawatan, rambut gue kok gak rapih, kok gue gak cool, gak tampan, bla 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 bla. Itu banyak terjadi. Insecure itu garis besar masalah manusia. Coba dong teman-teman semua yang mendengar podcast ini, ubah insecure jadi bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih, apapun agama kalian, dimanapun kalian berada. Tuhan kalian gak pernah ngajarin yang namanya gak bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih. Tuhan kasih semuanya ini ada maksud dan tujuannya. Jangan kalian salahin diri kalian sendiri. Diri kalian gak salah, waktu gak salah, Tuhan gak salah. Cuma di diri kalian aja yang merasa kalian tuh gak sempurna. Setiap manusia gak ada yang sempurna. Tapi gimana caranya kalian ubah mindset kalian itu untuk menjadi yang sempurna. Bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih, apapun agama kalian. Ada yang bilang gini, kita berdoa misalnya, apapun agama kalian ya, kalian berdoa, kalian minta sama Tuhan kalian, Tuhan aku mau cantik, aku mau ganteng, aku mau mulus putih, bla 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 bla. Nggak didengar, kecewa, marah, nggak mau doa lagi. Itu sering terjadi di kalangan remaja ke dewasa. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak juga ada, I don't know. So buat kalian yang udah berdoa tapi nggak didengar, sabar, tunggu. Waktu kalian nggak sama kayak waktu Tuhan. Ada yang bilang gini, ngulang-ngulang doa sama aja kayak memperjelas alamat kita sama Tuhan. Benar, ulang-ulang aja doa kalian, ulang. Walaupun kalian bosan dengan doa itu, ulang-ulang. Jangan berhenti hanya karena sesuatu belum terwujud. Tidak berarti Tuhan tidak mendengar doa kamu. Tuhan dengar kok.
Dia hanya sedang menguji iman kamu. Percaya deh, trust me. Jika memang apa yang kamu minta adalah sesuatu yang terbaik untukmu, menurut Tuhan, Tuhan akan kabulkan di waktunya Tuhan. Yang kayak aku bilang tadi, Tuhan bakal kabulin, tapi waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. So buat teman-teman yang masih insecure, yang masih nyalahi diri sendiri, yang merasa dirinya gak layak hidup, gak sempurna, yuk ubah mindsetnya. Ubah insecure jadi bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih. Agama apapun kalian, Tuhan kalian baik adanya. Mulai berdamai dengan diri sendiri. Jangan nyalain diri sendiri, jangan nyalain keadaan, apalagi Tuhan disalahin. Jangan. Ubah aja pola pikir kalian supaya kalian gak ngerasa bersalah dengan apa yang kalian lakukan. Aku ada beberapa kata kalimat untuk kalian yang masih insecure. Semoga dengar podcast ini, dengar cerita aku tentang insecure, kalian bisa ngubah pola pikir kalian untuk bersyukur lagi dengan apa yang Tuhan kasih sama kalian. Ini kata-kata yang aku bikin. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Semoga kalian bisa mengubah pola pikir kalian. Belajar berdamai dengan diri sendiri tidaklah mudah. Tapi kalau belajar memperlakukan orang lain dengan baik karena pernah diperlakukan tidak baik, itu harus dilakukan. So, do what you love and love what you do. Ya, sampai di sini mungkin podcast aku kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngedengerin, udah ngeklik video podcast kali ini walaupun gak ada mukanya. Semoga kalian suka dengar suara aku yang biasa aja ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa merasakan bahwa insecure itu gak bagus, insecure itu gak ada gunanya. Ubah insecure jadi bersyukur. Tema kali ini semoga bermanfaat, semoga kalian bisa semangat lagi menjalani hidup. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri 2020. Kiranya di 2020 ini semua yang kita lakukan itu ada hikmahnya. Walaupun cepat banget berlalu karena virus corona, kita gak bisa bertatap muka dengan sahabat, teman, saudara, tapi gak ngurangin rasa semangat kita untuk menjalani hidup. Kiranya nanti di 2021 kita lebih semangat lagi. Doa seluruh rakyat Indonesia, pasti Indonesia pulih, Indonesia bebas dari corona, COVID-19, apapun itu virus-virus yang ada di dalam negeri ini kiranya musnah hanya dengan doa dan semangat kita untuk menjalani hari-hari. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah, ada kata-kata aku yang menyakiti hati kalian. Kiranya ini cuman sebatas hiburan, sebatas pengalaman dan sharing satu sama lain. Semoga kalian suka. Mungkin like, comment, and subscribe boleh kali ya, walaupun ini cuman buat konten tugas kuliah. Jadi aku Teresa Monica dari Public Relation Ilmu Komunikasi. Sampai jumpa lagi. Dadah.